Puluhan diplomat dan pejabat tinggi Prancis gugur, terkena serangan Israel ketika salurkan bantuan ke Gaza. Presiden Prancis Emmanuel Macron langsung murka, ancam habiskan seluruh orang Yahudi di Prancis. Presiden Prancis Emmanuel Macron beserta seluruh kementerian Eropa dan luar negeri Prancis murka, usai beberapa pejabat tinggi mereka pindah server terkena pengeboman pasukan Israel di Rafah, Palestina. Sejumlah pejabat Prancis gugur usai mengalami luka fatal karena tindakan militer Israel yang membabi buta pada Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Dengan penuh emosi Presiden Macron melalui Kementerian Eropa dan Luar Negeri menyebut gugurnya salah satu pejabat kami, akibat luka fatal saat pemboman Israel di Rafah, di selatan jalur Gaza. Demikian rilis resmi kementerian itu di X, Minggu, 17/12. Menurut laporan Al Jazeera, pejabat itu tengah berlindung di rumah salah satu rekan dia di dekat Konsulat Jenderal Prancis bersama yang lain. Namun, tempat tinggal itu terkena serangan Israel. Prancis lantas mengecam pemboman pasukan Zionis yang menyasar rumah penduduk. Presiden Macron bahkan sampai menelpon langsung Perdana Menteri Israel PM Benjamin Netanyahu untuk meminta pertanggungjawabannya. Dalam panggilan telepon tersebut Macron tampak emosi bahkan sampai mengutuk Netanyahu dan pasukannya yang terlibat insiden tersebut. Macron pun bersumpah akan menarik seluruh dukungan Prancis kepada Israel, jika Netanyahu dan seluruh pasukan Israel yang melakukan serangan tidak diadili di Persidangan Kriminal Internasional, ICC. Prancis belakangan memang mulai menunjukkan dukungan mereka ke Palestina. Pada Oktober lalu, Uni Eropa menyerukan penangguhan bantuan ke Palestina, namun, Prancis menolak keras mengikuti arahan tersebut. Prancis menilai bantuan itu bermanfaat bagi warga Palestina di tengah agresi Israel ke Gaza. Negara yang terkenal dengan Menara Eiffelnya itu juga menjadi salah satu pihak yang menyerukan jeda kemanusiaan pada November lalu. Palestina masih menjadi perhatian dunia sejak Israel melancarkan agresi dan mendeklarasikan perang ke Hamas pada tanggal 7 Oktober. Sejak saat itu, mereka tak habis-habis menargetkan warga dan objek sipil di Palestina. Imbas serangan Israel, nyaris 19.000 sipil Gaza gugur. Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan penyesalan dan permohonan maafnya atas gugurnya puluhan pejabat Prancis pada tanggal 13 Desember lalu. Akan tetapi dirinya menolak untuk menghukum pasukannya. Netanyahu malah mengalahkan diplomat Prancis yang nekat memasuki zona pertempuran hanya demi menyalurkan bantuan bagi rakyat Gaza, yang bagi Netanyahu sudah dianggap bukan lagi manusia. Insiden gugurnya puluhan diplomat Prancis ini tidak akan menghentikan agresi militer IDF di Gaza, kata Netanyahu. Dirinya juga sempat menyatakan tak akan menghentikan perang sebelum Hamas musnah. Sejumlah pengamatan meyakini, insiden gugurnya puluhan diplomat Prancis di Gaza akan menjadi awal runtuhnya dukungan dunia barat khusus Prancis untuk Israel. Kedepan langkah Netanyahu dipastikan akan makin sulit, kendati Amerika tetap menyatakan dukungan politik dan militernya kepada Israel. Kehilangan sekutu Eropa tentu bukan hal kecil yang bisa ditanggani oleh Israel seorang diri. Diketahui, konflik yang berkecamuk antara kelompok pejuang Palestina, Hamas, dengan militer Israel berimplikasi global, bahkan konflik itu telah menyebar hingga Eropa dan Amerika. Sejumlah insiden kebencian terjadi, salah satu di antaranya di Prancis dan AS. Pemerintah Prancis langsung merespon peringatan ancaman nasional, pasca serangan Israel yang sengaja menargetkan diplomat Prancis. Presiden Emmanuel Macron pun diketahui langsung memerintahkan pasukan Prancis untuk bergerak pada Senin malam dan hingga pemberitahuan lebih lanjut untuk meningkatkan keamanan dan kewaspadaan di sekitar Prancis. Macron pun mewajibkan seluruh warga negara Israel untuk membuat laporan rutin 24 jam sekali, ujar kantor kepresidenan Prancis. Kita tidak boleh membiarkan apapun memecah belah kita, dan kita harus ingat bahwa sekolah dan transmisi pengetahuan adalah inti dari perjuangan melawan ketidaktahuan, tambahnya. Warga Prancis harus bersatu dan menolak Islamofobia serta segala bentuk kefanatikan dan kebencian, tegasnya. Sebelumnya, Tel Aviv mengumumkan agresi akan tetap berlanjut terhadap Hamas pada minggu lalu. Ini hampir 72 hari setelah gelombang pejuang kelompok militan tersebut menerobos perbatasan keduanya dan menyerang beberapa wilayah selatan Israel. Because I'm lucid about the fact that this fight against terrorism is